Ya baik, Mbak Nisa. Jadi kita pertama nanti kan teman-teman sudah buka ini nih. Nah setelah gabung, setelah dibuka, kita akan memulai untuk mengumpulkan gagasan. Nah untuk menulis gagasannya, jadi kita seperti menuliskan di sticky note, Mbak Nisa, sticky note untuk ditempel di papan. Nah cuma ini kan kita lakukan secara online. Untuk menulis gagasannya, kita buka eh, ini teks Mbak Nisa, kelihatan kan? Hmm, iya Pak. Buka teks. Nah kita pakai ini aja yang 3x3 sticky notes nih. Warnanya bebas ya, terserah mau milih yang mana aja. Kita klik. Nah nanti sudah muncul di sini. Ini kita close dulu. Muncul di sini kan, tinggal kita gedein aja nih. Tapi jangan terlalu besar. Kita kalau misalkan biar nanti ruangnya ini lebih lebar, kita perbesar aja zoomnya nih. Zoomnya kita perbesar. Nah jadi kan biar lebih besar nih. Nah itu tadi cara pertama untuk mengeluarkan sticky note-nya nih, atau kita klik 2 kali juga bisa. Klik-klik. Nah ini juga muncul langsung sticky notes-nya. Mm-mm. Nah nanti untuk yang pertama kita kumpulkan tentang yang kuadrat pertama. Itu mengenai kekurangan dompet duafa. Ya, kekurangan dompet duafa. Jadi kita akan kasih waktu misalkan 2 menit. 2 menit untuk mengumpulkan, untuk menuliskan tentang kekurangan-kekurangan dompet duafa. Nanti peserta yang hadir di room kita ini, jadi dari cabang-cabang luar negeri itu, akan menuliskan kekurangan-kekurangan dompet duafa. Terserah mau dari sisi fundraisingnya, kelembagaannya, programnya, dari apapun itulah, ke SDM-nya, baik di luar negeri maupun secara keseluruhan di pusat dan lain sebagainya, bebas. Intinya kita masukkan saran-sarannya. Hmm. Nah, ketika nanti mereka menuliskan, tugas Mbak Nisa adalah langsung mengelompokkan. Nah, jadi misalkan saya nulis, Mbak Nisa juga nulis misalkan. Hmm. Misalkan nulis eh, tulis apalah ya, misalkan ya contoh apalah, bebas kita Hmm. tulis. Atau misalkan kita tulis kelebihannya dulu deh. Kita tulis kelebihannya ya. Misalkan. Nah, untuk menuliskan ini klik kotaknya terus klik 2 kali. Juga Hmm. bisa. Misalkan kelebihan brand DD sudah dikenal. Coba Mbak Nisa nulis juga, Mbak Nisa. Baik Pak. Punya jaringan yang luas. Klik 2 kali juga bisa. Klik 2 kali. Nah, ketika mereka nulis ini, kan nanti banyak tuh mereka nulis, dikasih waktu selama 2 menit. Nah, itu nanti saya yang mengatur untuk time boxingnya itu selama 2 menit. Nah, nanti kan mereka banyak nulis tuh program tersebar luas misalkan. Nah, nanti mereka kan nulis ngacak tuh Mbak Nisa, nyari tempat-tempat kosong kan. Nanti mereka Hmm. nulisnya di ruang kosong yang sini nih. Di ruang kosong yang sini, bukan di dalam kotak yang Kompas Navigation-nya. Nanti Mbak Nisa langsung eh, kelompokkan, klasifikasi. Misalkan punya, misalkan yang berhubungan sama program, oh digabungin, dijadiin satu nih. Ke sini bawah misalkan nih, ini yang satu kelompok misalkan nih. Di sini oh ini brand masuknya apa, misalkan kelembagaan, ini ke program nih, program masuk program kayak gini. Oh ini brand DD misalkan masuk ke kelembagaan, oh jaringan berarti masuk networking. Nah, Mbak Nisa pikirkan sendiri, kelompokkan kira-kira untuk ide-ide yang sudah terkumpul di sini, yang satu karakteristik itu yang mana. Nah, diurutkan dari atas ke bawah Mbak Nisa. Ide-ide yang dalam satu klasifikasi Hmm. itu dikelompokkan dari atas ke bawah. Paham ya Mbak Ya, Nisa ya? baik, paham. Oke. Jadi mereka sembari nulis, Mbak Nisa langsung tuh cari, oh ini masuk sini, ini masuk sini.
Tapi gesernya ketika mereka sudah selesai nulisnya ya. Hmm. Jangan pas nulis digeser, nanti mereka bingung tuh. Ya, Satu baik. sticky note, satu ide. Paham ya, Mbak Nisa? Hmm. Satu sticky note, satu ide. Oke, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mengelompokkan masing-masing ide ini berdasarkan karakteristiknya, kemudian kita per masing-masing klasifikasi ini kita turunkan menjadi objektif, menjadi kalimat objektif. Nah, sesuai dengan yang di panduan itu kan. Hmm. Nah, pilih permasalahan utama, bisa lalu susun objektif tujuan yang hendak dicapai. Misalkan tadi ini program tersebar luas pemberdayaan sampai daerah lokal. Nah, kemudian objektifnya, kalimat objektif itu berarti kalimat tujuan ya, bukan kalimat kata kerja, tapi kalimat hasil. Iya, Misalkan Kak. yang program ini, nah itu nanti saya yang mandu, idenya dari teman-teman. Ini yang kita diskusikan bersama, kira-kira nanti dari ide-ide ini kita jadikan satu kalimat tujuan. Misalkan yang mengenai program ini, kalimat tujuannya misalkan Dede memiliki program pemberdayaan ke setiap di setiap kota dan kabupaten misalkan, atau misalkan di setiap provinsi Dede memiliki program pemberdayaan di 50% kota dan kabupatennya misalkan seperti itu. Nah, nanti hasil dari kalimat objektifnya itu ditulis di sini Mbak Nisa. Nah, tulis di sini. Tadi misalkan kan strength ya. Tadi kan ini tentang apa sih kekuatannya ya. Berarti ya kita tulis di sini. Tapi nanti kita mulai dari kuadran pertama ya. Dari kuadran kelemahan. Misalkan tadi hasilnya apa? Kita tulis nih di sini. Dede memiliki program pemberdayaan di setiap kota dan kabupaten misalkan gini. Nah, ini tujuan pertama dari satu kelompok kekuatan. Nah, nanti kita lihat lagi kekuatan yang kedua. Oh, brand dia sudah dikenal. Nanti di bawahnya apa lagi? Misalkan ada lagi apa? Terus kita bikin lagi kalimat tujuannya. Apa misalkan Dede menjadi top brand internasional lembaga zakat atau misalkan apa kayak gitu. Tulis lagi di bawahnya di sini di kelompok strength ini. Paham ya Manisa ya? Kalau ada 5 apa ini tadi 5 bagian berarti ada 5 sticky note di sininya ya Pak ya? Betul, betul. Ya, ada 5 sticky note di dalam kuadrannya. Nah, sampai situ beres, Mbak Nisa. Kita selesai satu kuadran. Nanti kita lanjut ke kuadran berikutnya. Di kuadran berikutnya sama, nanti saya akan memberikan instruksi. Silakan dalam 2 menit tuliskan ide-ide teman-teman mengenai apa ini yang kedua itu. Kuadran kedua tentang keunggulan lembaga. Nah, yang kuadran ketiga tentang kebutuhan utama customer. Kuadran keempat tentang gambar ideal dompet duafa. Jadi 4 kali round nanti. 4 kali round. Setelah 4 kali ini, 4 kuadran ini beres, baru nanti kita ke stakeholder. Nah, kalau stakeholder nanti nggak perlu pembahasan tentang kalimat-kalimat tujuan. Jadi nanti mereka nulis aja nih stakeholdernya apa aja. Kita kasih waktu lagi 2 menit. Stakeholder paling penting di dompet duafa itu apa aja? Terutama kan di wilayahnya masing-masing. Dan stakeholder ini sifatnya yang detail, misalkan pemerintah. Nah, pemerintah kan terlalu luas. Kayak di Hong Kong berarti pemerintah berarti KJRI Hong Kong, KBRI Cina misalkan. Terus NGO apa gitu misalkan kayak gitu dituliskan.
Nanti teman-teman tulis semua, baru nanti kita kumpulkan di sini yang mirip-mirip, ya nanti kita jadikan satu. Nah, Hmm. setelah itu selesai Mbak Nisa. Tugas Mbak Nisa seperti yang tadi, mengelompokkan pada saat Sama. kita menulis, mengelompokkan, habis itu Mbak Nisa yang apa namanya, nulis di apa sininya nih, di kolom kuadrannya. Hmm. Itu ya Mbak Nisa ya. Yang, yang stakeholder itu urutannya juga diperhatikan nggak sih, Pak? Enggak, kalau stakeholder enggak. Kalau stakeholder enggak perlu pengelompokan nanti. Mbak Nisa boleh juga sih mengelompokkan, kan stakeholder dikelompokkan yang mirip-mirip. Jadi biar nanti yang mirip-mirip itu kan kita tulis satu saja, nggak perlu ditulis semua kan. Ya, baik, Pak. Misalkan kayak KJRI Hong Kong, terus di mana lagi ada KJRI apa, ya itu kan berarti KJRI, KBRI gitu kan. Paham ya Mbak Nisa ya? Ya, paham, Pak. Gampang kan ini? Nah, nanti kita zoomnya pakai zoom breakoutnya dari Dede Pusat. Jadi nanti akan terhubung sama pusat. Kita nanti mulai jam 8:30 kayaknya, nanti saya kasih tahu lagi ya. Nah, sekarang tugas kita adalah, saya matikan dulu stop recording.